Ini bikin ini ya, TCKM nanti. Itu 11 no? 11 kan, udah 11 kurang aja. 11 aja. Ini masuk ini. Ini Pak. Jangan masuk ini nih Mbak ini. Terus timbangan ini Pak masukkan. Ini terus ini 600. Mili ya. Ya, angka 600 itu Kelebihan ya. Kelebihan. Katoresnya ini nek bisa nek aluminium ya sing pegel, nek stainless minimin kadar karatnya 18,8 atau 18,6. Oh. Jangan sampai panci yang istilahnya tipis. Itu jangan, nanti airnya kekeropok bahasa Jawa. Panas yang dipaksakan. Ini saran aku segini aja. Ya, dia harus matang dengan bener-bener tulen gitu. Kalau digedein nanti kelihatan mendidih tapi sebenarnya masih mentah, resikonya nanti tehnya kecut. Harus benar-benar matang. Yuk kita ke depan. Tehnya tinggal di sini. Kelihatannya memang sepele, tapi Bikin roti aja kalau kurang ini kurang enggak timbangan, mengembang. enggak Ya. nambah. Kebanyakan gula enggak. Iya. Itu berjaya di teh itu, misalnya kita buka kedai itu, Mbak, saya mau bikin gajan jeruk 1. Nah, satu langsung bisa. Bikinkan saya sebuah bani modal, bisa. Bikinkan saya dekoan atau cara telur, bisa. Lah yang hal yang paling tidak bisa kita hindari itu manakala kita ini beli teh, pingin minum teh itu, mereka tidak memuliakan teh ya, pokoknya asal disaring gitu atau terus pakemnya hilang. Nah yang penting di teh itu sejak zaman dulu, sejak zaman kekaisaran itu semua berdasarkan pakem. Jadi Indonesia ini pakemnya banyak, ada 8 sampai 12. Pakem yang dari barat itu kan ada Canoyu, Gongfucha, Cucing, itu ada Cina, Jepang, Korea. Lah yang pakem di Indonesia lucu-lucu. Kalau yang di Betawi itu namanya Nyahi. Kalau diundang Nyahi bagaimana? Nanti kalau Garut, Tasikmalaya, arah-arah Cirebon Kuningan namanya Nyanet. Nah, Nyanet itu beda. Nanti Cirebon ke sini ada Pemalang, ada pakem Bani Modal. Di sekitaran Tegal, Selawi itu ada namanya pakem Moci. Nanti langsung ke timur, arah ke Semarang itu di Bayat ada namanya pakem Certelu. Di Jogja ada namanya pakem Dekoan. Nah pakem itu yang harus sebenarnya dipakai oleh pakaian di Indonesia itu. Nah ini tugas kita itu kadang-kadang ini. Kenapa sih orang nggak ngeh seperti itu? Sementara di teh itu ada rahasia namanya detailing konsep itu. Banyak orang yang gagal membuka usaha kuliner, dia sudah belajar kemana-mana, kursus, bumbu dibeli dengan harga mahal, tapi dia tidak ingat waktu masangkan makanannya, akhirnya gagal. Siapa sih yang nggak bisa bikin soto? Orang Seragen soto enak, Boyolali pinter-pinter. Tapi saat teh yang disajikan itu tidak pas dengan sotonya, lihat, belum tikar. Angkringan ya sama. Angkringan menunya apa ya nggak enak, semua enak, murah lah. Tapi gara-gara tehnya nggak enak, gak ada yang datang. Nah, itu but ya sama. But itu kenapa orang di but itu dia harus berpikir murah, enak, tapi ternyata minum air gula. Tehnya, substansi tehnya nggak ada. Nanti itu akan terjadi hukum namanya last man standing. Siapa yang konsisten rasanya, siapa yang menjadikan minum teh itu menjadi kebutuhan bukan keinginan, itu yang menang. Yang paling tidak bisa diuntungkan saat ini kasihan orang yang ikut franchise gitu. Akhirnya dia
investasi macam banyak, gerobak A, gerobak B, gerobak C itu ya, terus gak kuruk, Padahal itu belinya mahal. mahal, Mas. belum bayar sistem segala macam. Nah yang jadi rahasia sekarang ini adalah kita harus benar-benar membuat teh yang dibutuhkan oleh khalayak ramai yang berdasarkan karakter demografi. Kita tidak istilahnya a priori harus teh gudang paling enak, enggak gitu. Mana yang lebih pas dengan karakter Cocok sama orang-orang. Iya. orang-orang yang kita mau suguhkan tehnya. Contohnya di Purwakarta tehnya harus seperti ini, di Solo tehnya seperti ini. Nah itu kita menang. Tapi lihat orang yang fanatisme tentang teh itu tinggi. Nek enggak campuran ini enggak enak gitu. Oke, bagus, itu hanya laku di Solo. Lihat di Ngawi, di arah Malang, di arah Jawa Timur, enggak laku. Enggak laku, mereka punya teh sendiri. Nah, kayak gitu loh. Kalau kita main aja ke Jamben aja tehnya beda. Beda Tehnya warnanya agak kehijauan yang belum di open gitu Nah, kayak. itu namanya teh rawut. Segelas kecil. Wah, langsung purti Iya, sempurna. parah. Karena butiritnya tinggi, butirit asin, asam butirit belum terurai sempurna, kena lambung. Tuh bener. Makanya sering terasa apa ya kok anggar baru. Nanti nggak nyaman, makan apa pun jadi nggak Iya. enak. Iya. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Pertama mungkin karena faktor dekat dengan teh tapi tidak tahu pengolahannya, asal aja pokoknya ini ambil. Dijemur lah wis gak apa-apa, Iya. wis teh. Terus kemudian mereka memang tidak ada pendidikan dasar tentang itu olahan teh yang benar. Gitu. Padahal sebenarnya sayang banget ya. Iya. Dekat Terus teh. mereka kadang-kadang menggosongkan teh, mengoksidasi, dan itu didukung sebagai apa, kearifan lokal. Kearifan lokal yang salah, yang itu tidak menguntungkan. Orang Cina, Jepang minum teh panjang umur, orang kita bertaruh, benar-benar bertaruh. Belum batu ginjal, belum batu empedu, belum dari dokter-dokter pasti menyarankan. Lah gimana menyarankan tidak minum teh? Karena apa? Saat teh itu tidak diolah sempurna, dia mengabsorpsi zat besi. Asupan zat besinya terhalang. Soalnya kan kebanyakan banyak orang tua sekarang nonton TV, nonton apalah ya, informasi. Ojo ngombe es teh lho marai ginjal kan dulu oke nang TV akeh gitu-gitu kan. Iya. Mungkin karena pengolahannya yang salah. Iya. Dan itu jadi PR kita Nah semua. makanya kenapa orang Jepang itu kok minumnya teh gitu loh. Kok mereka Mereka makin pendek, terus dididik untuk instan, masuk supermarket ambil minum Iya. tanpa tahu sistem. Yuk kita lihat. mari kita lihat udah mendidih. Nah ini pastikan mendidihnya ini benar-benar mendidih, ya benar-benar bakteri, virus benar-benar mati. Ya, ini. Nah kalau sudah mendidihnya lumayan lah, ada 3-4 menit, 5 menit, baru ini dimatikan. Pastikan Ya, itu suhu digelembung. turun sampai 90 derajat. Posisi dibuka gitu. Iya, tehnya dipersiapkan ini. Baru setelahnya tehnya ini ditaburkan. Kalau yang jayeng kan ini cocoknya masuk. Oh jedanya jadi nggak lama pak ya? Nah gini, setelah itu nutupnya ini terbuka sedikit, jangan rapat biar apa wanginya nggak hilang. Setelah ini di timer, kita timer yuk sana.